Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, serta pemirsa dimanapun berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, serta para pemirsa dimanapun berada. Pada Minggu Paskah ke-6 ini, kita akan menerima firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 yang demikian firman. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kesaksian Injil Yohanes, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang tua tentunya senantiasa mencintai anak-anaknya. Salah satu bentuknya adalah tidak segan-segan memberikan nasihat, pesan kepada anaknya. Dalam filosofi Jawa, senajan lambi tak tumang, ari tak merang, tetap dilakukan. Nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dengan harapan agar anaknya menjadi anak yang baik dan kelak bisa mendatangkan kebaikan bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita terima ini merupakan nasihat, merupakan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada para murid menjelang Yesus akan terangkat ke surga. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid agar ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Allah untuk penyelamatan dunia ini. Walau pada waktunya Yesus tidak bersama lagi dengan mereka, tetapi pekerjaan penyelamatan Allah harus tetap dilakukan, harus tetap
berlangsung. Siapa yang harus melanjutkan tugas pekerjaan penyelamatan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah para murid Tuhan Yesus. Para murid Tuhan Yesus Kristus harus melaksanakan tugas panggilan ini dengan cinta. Bukan sekedar cinta filia, tetapi cinta agape, yaitu cinta yang tulus, kudus, dan penuh dengan pengorbanan. Sebagai bentuk cinta Yesus kepada para murid, saat Yesus memberikan nasihat agar para murid melaksanakan tugas panggilan ini, Yesus tidak membiarkan para murid melaksanakan tugas ini sendirian. Yesus berjanji akan menganugerahkan penolong. Dalam bahasa Yunani disebut parakletos, yang artinya penghibur sekaligus pembela. Yesus menganugerahkan seorang penolong, seorang pembela yang memampukan para murid ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya kepada Yesus adalah murid Kristus. Yang artinya setiap orang percaya juga dipanggil dan diutus ambil bagian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Melalui apa? Yang paling sederhana, melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan yang menyenangkan orang lain. Perkataan yang menghibur orang lain. Melalui perbuatan, yaitu bersedia menjadi gembala bagi sesamanya. Bagaimana dalam Matius 25 ayat 37 ayat 41. Bentuk menjadi gembala bagi sesamanya adalah memberi makan bagi yang lapar, memberi minum bagi yang haus, memberi pakaian bagi yang telanjang, mengunjungi yang sakit dan di penjara. Walaupun di musim pandemi corona ini, untuk menghambat percepatan penularan virus corona, dalam melaksanakan tugas ini harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan perintah. Antara lain, gunakan masker, jaga jarak, dan juga membiasakan cuci tangan di air mengalir. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, tugas panggilan menjadi saksi Kristus dengan cara mengalirkan kasih kepada sesama, sebuah panggilan yang mulia dan harus dilakukan dengan cinta. Saudara kita Katolik, besok tanggal 14 dianjurkan melakukan aksi puasa dan amal kasih. Dalam 1 Petrus 3 ayat 14, kepada jemaat di Asia Kecil, Rasul Petrus mengatakan dengan tegas, panggilan tugas pelayanan dalam bentuk berbuat baik, mengasihi sesama, harus dilakukan dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut, tetapi juga harus dengan tidak takut dan tidak gentar. Bukan karena kemampuan manusia, tetapi karena Allah menganugerahkan Sang Penolong, Sang Penghibur, Sang Pembela, yakni Sang Roh Kudus. Oleh karena itu, pada teman-teman, selamat melanjutkan karya
maju tak gentar, lakukan yang benar.